Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nusa Fitri dengan NIM 224051020 dari kelas PAI 1A. Di sini saya akan membahas isi dari buku Citizenship, Drugs, Religious Education dari karya Liam Gearlum. Untuk di sini saya akan membahas mengenai bab yang pertama, mengenai masyarakat terbuka dan juga musuh-musuhnya. Pertama itu tentang KRI dan kewarganegaraan kurikulum nasional. Jadi kewarganegaraan itu memiliki akar yang kuat dalam pendidikan pribadi, sosial, dan kesehatan yang masih terkait secara formal. Kewarganegaraan tetap menjadi bagian dari kerangka kerja PSHE di sekolah dasar dan menengah. Tinjauan paling menonjol dari penelitian terkait pada fase transisi ini mengaitkan kewarganegaraan dengan pendidikan nilai. Tinjauan penilaian berbasis nilai oleh Husted dan Taylor berfokus pada ilmu bidang yang terkait dengan ringkasan mereka dari bukti yang tersedia, yaitu penelitian latar belakang sosial, pengembangan nilai melalui kehidupan sekolah, kerangka teori dan strategi. Kurikulum dan metode pengajaran yang terakhir ini mengenai menilai dan mengevaluasi perkembangan nilai-nilai siswa. Untuk peningkatan kompleksitas dalam banyak aspek kehidupan sosial dan budaya, politik dan pendidikan telah menyebabkan inisiatif pendidikan seperti kewarganegaraan, penelitian internasional yang baru-baru ini, misalnya tentang faktor-faktor yang lebih luas yang mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan menunjukkan, yaitu bahwa 2 dekade terakhir telah menyaksikan tinjauan mendasar tentang konsep kewarganegaraan dan apa yang terlibat dalam komunitas di seluruh dunia. Tinjauan ini telah dibawa oleh dampak dari laju perubahan yang cepat dalam masyarakat modern di sejumlah tingkatan, termasuk di dalam antara lintas individu, kelompok masyarakat, negara, bangsa, wilayah, dan blok ekonomi, dan juga yang terakhir itu politik. Periode perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tampaknya tanpa henti ini telah berhasil menggeser dan meregangkan batas-batas kewarganegaraan tradisional dan stabil. Kemudian pendidikan kewarganegaraan ini merupakan respon aktif dan saat ini sangat transisional terhadap sebuah tantangan-tantangan, karena pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara dalam menanggapi perubahan dramatis mengungkapkan serangkaian masalah dan tantangan yang sama dengan kecepatan global yang sebelumnya belum pernah terjadi. Perubahan ini mengajarkan sistem pendidikan nasional. Kemudian untuk pendidikan kewarganegaraan dan agama tentang konflik dalam kurikulum. Skema kerja QCA untuk kewarganegaraan menghadirkan mata rantai pendidikan agama melalui unit konflik. Melihat apa itu konflik dan bagaimana konflik itu muncul. Apa yang diajarkan agama-agama yang berbeda tentang pengampunan dan pentingnya ajaran tersebut tentang pengampunan dan juga dalam menyelesaikan konflik itu. Namun, untuk saat ini pemisahan pendidikan agama dari realitas politik saat ini adalah titik awal yang lemah bagi subjek yang berharap dapat berkontribusi pada kewarganegaraan. Pandangan yang dianut oleh beberapa suara otoritatif seperti tulisan Johan Kos untuk audiens profesional dalam acara khusus. Pada saat itu politik sangat berantakan, sementara toleransi dan pemahaman sama pentingnya dengan demokrasi, seperti halnya pendidikan agama, yaitu bersembunyi di balik gagasan kosong tentang toleransi dan pemahaman tanpa upaya untuk menilai batas pendidikan toleransi. Pemahaman dan penerimaan tidak akan membawa kita terlalu jauh, dan tentunya tidak cukup untuk mengajarkan kewarganegaraan melalui pendidikan agama saja. Dalam satu-satunya studi terbaru tentang perspektif internasional tentang kewarganegaraan
yang terkait dengan masalah keragaman agama dan pendidikan agama. Jackson mengonteks memvalisasikan perdebatan saat ini dalam pengaturan tantangan pasca pencerahan terhadap kepastian lama. Alasannya yaitu sebagai satu atau kontradiktif dan rasionalitas yang bersaing. Kemudian pergeseran ke arah modernitas akhir atau tinggi atau pluralitas postmodern, tetapi seperti yang diperdebatkan oleh para ahli teori, perubahan nyata dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi membuktikan bahwa gagasan tradisional tentang negara-negara sedang terkias, yaitu kecenderungan globalisasi terkait dengan kemajuan pusat teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan perdagangan dunia, namun juga memperkuat kesenjangan di antara mereka, terutama antara negara-negara utara dan juga selatan. Perusahaan multinasional dapat menjadi lebih kaya daripada beberapa negara bangsa dan mampu menggunakan kekuatan kas besar. Terkadang bertentangan dengan kepentingan orang miskin atau menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Mereka yang berkomitmen pada hak asasi manusia universal, pengurangan ketidaksetaraan atau pelestarian lingkungan, dan beberapa di antaranya adalah suatu agama, dan menemukan diri mereka bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang dianggap mempromosikan kepentingan nasional yang sempit dengan mengorbankan orang miskin, atau dengan kebijakan perusahaan multinasional yang tampaknya kurang memperhatikan masa depan jangka panjang planet ini. Jadi mereka tidak terlalu memperhatikan apa yang akan terjadi sama masyarakat itu nanti ke depannya. Dengan cara seperti ini, keprihatinan global dapat memiliki hubungan timbal balik dengan keprihatinan kelompok, di mana kelompok lokal tertentu di dalam negara yang mempengaruhi hubungan individu dengan para pandangannya negara-negara. Misalnya, ada orang-orang yang akan bertindak sebagai warga negara tertentu dan juga mendukung struktur pemerintahan global di luar negara bangsa untuk memberantas dari kemiskinan itu dan untuk membatasi permasalahan multinasional. Selain itu, ada masalah negara-negara yang termasuk dalam kelompok politik dan ekonomi yang lebih luas, dan tentang potensi fragmentasi negara bangsa melalui evaluasi. Kemudian pendidikan agama di Inggris, kita lihat dari Inggris itu sudah terlalu lama mengabaikan pergeseran sejarah ini, seolah-olah tradisi dapat dilihat dalam isolasi politik. Banyak kecenderungan maksud baik dari silabus model QCA ini mengenai toleransi dan pemahaman sebagian bertanggung jawab. Pencarian akomodasi dapat menyebabkan pemahaman tradisi yang lancar. Pendekatan interpretatif Jackson menghindari hal realitas asoksi atau realitas sosialnya dan sejarah yang berubah dari komunitas yang hidup dalam hal keragaman, perdebatan tentang kewarganegaraan dan pluralitas dalam masyarakat modern. Kemudian selanjutnya ini tentang masyarakat terbuka dan juga musuhnya. Persimpangan pendidikan agama dan kewarganegaraan saat ini adalah saat yang tepat. Dalam istilah kurikulum, pendidikan agama merupakan mata pelajaran yang mungkin dianggap paling baik memberikan jawaban atas krisis. Namun yang perlu dikonfirmasikan oleh para pendidik agama secara lebih mendalam adalah mengapa para penganut agama tertentu menggunakan nama agama untuk melakukan kekejaman. Agama bisa dimasukkan dengan politik yang sama berantakan, sementara toleransi dan pemahaman sama pentingnya dengan demokrasi. Satu-satunya saat dua filsuf Ludwig dan Karl Popper bertemu adalah di sebuah ruangan di Cambridge tepat setelah Perang Dunia Kedua.
Karl Popper, Edmund, dan Aydin dengan cerdik menyajikan konfrontasi sebagai satu di antara dua filosofi, yaitu gagasan dari Popper tentang demokrasi terbuka dan partisipatif, yaitu bukan hanya tentang bagaimana kita memilih pemimpin, bagaimana juga Hitler dipilih berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam autobiografi filosofisnya, yaitu Popper berkomentar, dalam masyarakat terbuka saya mengusulkan untuk mengganti pertanyaan platonis, yaitu siapa yang akan memerintah, dengan pertanyaan yang sangat berbeda, bagaimana kita dapat menyusun konstitusi sedemikian rupa sehingga kita dapat menyingkirkan pemerintah tanpa pertumpahan darah. Jadi ketika kita mau memilih pemerintah itu tidak ada konflik dalam pemilihannya, yaitu sama-sama adil, sama-sama bijaksana. Dia memilih itu, saya memilih ini, kita sama-sama memilih, jadi tidak saling menjatuhkan yang nantinya akan menjadikan pertumpahan darah itu. Karena pentingnya menekankan bukan pada cara menentukan pemerintah, tetapi pada kemungkinan menghapusnya. Popper tidak sendirian dalam berpikir bahwa filsafat lebih dari sekedar menyelesaikan masalah tentang bahasa. Satu kali sekutu Wittgenstein di Cambridge, Bertrand Russell juga telah menulis tentang masalah filosofis abstrak matematika, bahasa, dan logika. Tetapi dia juga terlihat penuh semangat dalam sejumlah perjuangan politik pada periode pasca perang. Upaya politik ini semakin terfokus pada ancaman nuklir. Kekhawatiran apokaliptik semacam itu merupakan bagian integral dari kebangkitan kekuatan Soviet dalam konteks Eropa yang lemah secara ekonomi jika secara militer menang. Kemudian meski perang telah usai, masa depan Eropa tampak suram, industri hancur, kebutuhan dasar tidak mencukupi. Partai komunis berkembang di beberapa negara demokrasi baru. Soviet memperkuat dari cengkeraman mereka di Eropa Timur dan mengembangkan bom. Perkembangan ini memberi Barat ancaman langsung terhadap masa depan demokrasinya. Sementara itu, Popper dan Russell dengan frustasi menyaksikan Wittgenstein membujuk generasi filsuf baru bahwa filsafat semata-mata seperti yang mereka lihat. Meremehkan bahasa adalah penting untuk masa depan filsafat, bahwa penipuan ini harus diungkap. Jadi dari isi bab 1 ini dapat kita simpulkan bahwasanya jika kebebasan dan toleransi kebinekaan yang begitu dijunjung tinggi oleh para pendidik agama yang ingin dipertahankan, maka mereka yang mengajar pendidikan kewarganegaraan dan agama perlu memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi ancaman terhadap kebebasan dan toleransi tersebut. Jadi kita sebagai pendidik itu harus memikirkan dari agama itu dan juga memikirkan toleransi dari seseorang atau peserta didik yang kita ajarkan nanti. Terutama ketika ancaman tersebut datang dari tradisi agama itu tersendiri. Sisa dari bab-bab di bagian ini akan menarik beberapa tema tentang konflik dan resolusi konflik. Kemudian kurikulum sebagai cermin dunia. Terutama dunia yang begitu plural dan beragam dalam interpretasi sosial dan juga budaya, politik dan ekonomi serta tatanan eksistensial dan teologis. Kota 1,3 menyajikan beberapa area untuk mempertanyakan, mendiskusikan, dan meneliti isu-isu yang diangkat oleh bab ini. Dan untuk menutup refleksi ini, kita mungkin mengingat implikasi sentral dari masyarakat terbuka Popper dan juga musuhnya, bahwa harga kebebasan adalah kewaspadaan abadi. Dengan mata tertutup terhadap kenyataan pahit sejarah politik, ini adalah kewaspadaan abadi yang sudah terlalu lama diabaikan oleh pendidikan agama. Jadi kita sebagai seseorang yang melakukan atau mencari ilmu mengenai agama atau kewarganegaraan, kita harus memiliki sifat toleransi
dan kita harus bisa melakukannya dengan cara kebebasan dan tidak tertekan, yang nantinya akan memberikan efek buruk bagi kita sendiri. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.